Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fatma Agustin dengan NPM 2017 43501314. Di sini saya akan mensimulasikan program tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan Java NetBeans Studi Kasus SMK Wahyu Cibubur. Untuk langkah pertamanya, kita buka aplikasi XAMPP, kemudian kita klik Start pada Apache dan juga MySQL sampai berwarna hijau. Setelah itu kita buka aplikasi Java NetBeans-nya. Kita tunggu sampai aplikasinya bisa terbuka. Setelah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih nama project yang akan kita jalankan atau yang akan kita running. Setelah itu, klik segitiga hijau atau juga bisa dengan mengklik tombol F6 untuk menjalankan program yang telah kita buat. Jika berhasil di running, selanjutnya akan muncul tampilan menu login seperti berikut. Kemudian kita isi dengan username dan juga password. Diisi dengan username dan juga password yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu kita pilih atau klik masuk, kemudian akan muncul menu utama, data buku, data anggota, data peminjam, data pengembalian, laporan, dan juga tombol kembali. Yang pertama, mari kita coba untuk data buku. Dari data buku ini ada kode buku, nama buku, pengarang, penerbit, stok, tahun terbit, ada kolom untuk mencari buku berdasarkan kode buku, dan juga simpan, hapus, ubah, bersih, kembali, dan juga cetak. Pertama, kita akan coba untuk simpan data buku baru. Kita masukkan kode bukunya, misalnya 007. Kemudian nama bukunya kita isi dengan gradasi warna. Setelah itu kita isi nama pengarangnya. Misalnya di sini pengarangnya adalah Vika. Setelah itu kita isi kolom penerbit. Sebagai contoh, penerbitnya di sini adalah Pena Art. Setelah kolom penerbit kita isi, kemudian kita isi stok buku yang akan kita input dan juga tahun terbit. Setelah itu klik simpan. Jika data berhasil tersimpan, maka data tersebut otomatis akan bertambah di database. Setelah itu kita akan coba untuk mengubah data yang sudah ada. Misalnya di sini nama pengarangnya kita salah masukkan dan akan diperbarui menjadi pengarang yang sebenarnya. Kita ambil sebagai pengarangnya adalah Gatot. Setelah selesai kita klik tombol ubah. Jika berhasil, maka data pada database juga akan otomatis berubah seperti data yang telah kita ubah. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menghapus data. Kita pilih data yang akan dihapus pada database, kemudian klik hapus. Data akan otomatis terhapus. Kemudian klik tombol kembali, kita akan coba untuk data anggota. Di data anggota ada ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, kelas, jurusan, dan juga alamat. Terdapat juga kolom pencarian ID anggota dan juga tombol cetak berdasarkan ID anggota. Misalnya ada anggota baru yang akan mendaftar dengan ID anggota 005, kemudian masukkan nama, pilih jenis kelaminnya. Setelah itu kita pilih kelas. Kemudian kita pilih jurusan. Setelah itu kita isikan alamat dari anggota tersebut. Kemudian klik simpan, maka data akan otomatis tersimpan pada database. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah salah satu data. Kita pilih datanya, kemudian misalnya kita akan mengubah jurusan dari anggota tersebut. Setelah itu kita bisa klik ubah, maka data otomatis akan tersimpan dan berubah. Berikutnya kita akan coba untuk menghapus data yang ada di database. Kita pilih dulu datanya,
Misalnya kita di sini akan mengubah data dari ID anggota 005. Kita klik kemudian pilih hapus. Secara otomatis data tersebut akan terhapus pada database. Kemudian kita cari berdasarkan ID anggota 002, maka akan muncul data-data dari anggota tersebut. Kemudian kita di sini akan mencoba mencetak berdasarkan ID anggotanya. Sekarang 001 kita pilih cetak dan akan muncul keluaran tampilan seperti berikut. Berisikan ID anggota, nama anggota, dan sebagainya. Kemudian kita pilih tombol kembali, kita akan coba untuk data peminjam. Data peminjam ada ID peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID anggota, nama anggota, kelas, jurusan, kode buku, nama buku, jumlah buku. Ada juga tombol pencarian berdasarkan ID peminjam dan juga tombol cetak berdasarkan ID peminjam. Di sini kita akan coba untuk memasukkan data baru dengan ID 004. Dia meminjam buku pada tanggal 23. Kita tetapkan tanggal pengembalian maksimal 3 hari. Kemudian kita masukkan ID anggota. Setelah itu kita klik enter, maka nama dan kelas jurusan akan secara otomatis terisi. Kemudian kita masukkan kode buku yang akan dipinjam, klik enter, nama buku akan otomatis terisi juga. Kita masukkan jumlah buku yang dipinjam, kemudian kita pilih simpan. Data berhasil disimpan dan bertambah di database. Berikutnya kita akan coba untuk mencari data peminjam berdasarkan ID peminjam. Kita masukkan ID peminjamnya 004, klik cari, dan secara otomatis data akan ditemukan. Kita akan coba cetak dan kode yang sama, maka akan muncul tampilan keluaran sebagai berikut, lengkap dengan nama anggota, ID anggota, dan juga buku yang dipinjam. Kemudian kita akan coba untuk menghapus datanya. Kita pilih data, kemudian kita pastikan kode buku dengan klik enter. Setelah itu baru kita klik hapus dan data akan otomatis terhapus. Selanjutnya kita klik lagi tombol kembali untuk ke menu utama. Kita akan mencoba data pengembalian. Pada menu data pengembalian ada ID pengembalian, tanggal pengembalian, ID peminjam, tanggal pinjam, ID anggota, nama anggota, keterlambatan, kode jurusan, nama buku, jumlah buku, denda, dan pembayaran yang harus dibayarkan. Kemudian ada juga kolom kembali jika uang yang diserahkan lebih besar daripada denda yang harus dibayarkan. Kita coba untuk menyimpan data pengembalian baru. Misalnya data terakhir itu ada di kode ID pengembalian 005, maka kita akan coba untuk input ID pengembalian baru 006. Kemudian kita isi pada kolom ID peminjam. Klik enter, maka tanggal peminjam, ID anggota, nama anggota akan secara otomatis terisi. Selanjutnya kita isi di kolom keterlambatan apabila ID peminjam tersebut mengalami keterlambatan dalam pengembalian. Sebagai contoh, kita ambil keterlambatan 4 hari, kemudian klik enter, secara otomatis akan terinput denda yang harus dibayarkan. Kemudian kita isi pada kolom tunai uang yang akan dibayarkan. Jika uang yang dibayarkan lebih besar dari denda, maka secara otomatis akan muncul kembalian yang harus dibayarkan petugas. Klik simpan, maka data otomatis tersimpan pada database. Selanjutnya kita akan mencoba mencari ID pengembalian. Kita masukkan ID pengembalian di kolom pencarian. Kemudian klik cari, maka data akan otomatis tersaring berdasarkan ID pengembalian.
Kemudian kita akan mencoba cetak, masukkan ID pengembalian, kemudian klik cetak, maka akan keluar tampilan sebagai berikut, yang berisikan ID anggota, tanggal pengembalian, beserta denda yang telah dibayarkan. Kemudian kita akan coba untuk menghapus data, pilih data yang ingin dihapus pada database. Kita klik data tersebut, kemudian pilih hapus, kemudian kita pilih yes, maka data otomatis akan terhapus. Berikutnya kita kembali ke menu utama. Kita akan mencoba untuk membuka menu laporan. Di menu laporan ada data peminjaman, data pengembalian, data anggota, dan juga tombol kembali. Kita akan coba buka pada laporan data peminjaman. Maka akan muncul keluaran sebagai berikut. Data pinjam buku perpustakaan dan juga tanggal dicetaknya laporan tersebut. Berikutnya kita akan lihat di data pengembalian. Akan muncul data-data ID yang telah mengembalikan buku, tanggal pengembaliannya, nama buku, sampai dengan denda yang telah dibayarkan, beserta tanggal dari pencetakan laporan tersebut. Berikutnya, kita akan mencoba untuk membuka laporan data anggota. Maka akan muncul keluaran tampilan sebagai berikut. Ada ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, kelas, jurusan, alamat, beserta tanggal dari pencetakan data tersebut. Kita bisa klik tombol kembali, akan muncul ke menu utama. Kemudian jika kembali lagi, akan muncul ke menu login. Kemudian kita klik keluar jika ingin meninggalkan program tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saran dan kritikan akan dengan senang hati saya terima. Terima kasih.